Di hari Natal ini kita disegarkan dalam pengenalan Tuhan Yesus. Melalui hal itu kita semakin teguh hidup dalam berbagai kondisi. Selamat hari Natal Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Natal ini tertulis dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Selamat hari Natal, selamat berbahagia. Tuhan berbicara di dalam berbagai keadaan. Hal ini perlu kita dengar dan didengar, sehingga kita selalu mempunyai arah, kekuatan dalam menjalani hidup. Tuhan berbicara kepada Adam, Abraham, Musa, juga kepada kita. Namun kita perlu berhati-hati. Ketika ada berbagai suara yang kita dengar, jangan sampai hal itu menutupi suara Tuhan. Apalagi ada yang merasa suara Tuhan sudah ketinggalan zaman. Padahal, jangan lupa, Tuhan berbicara di setiap jam. Kita boleh baca bagaimana dituliskan di Alkitab, Tuhan menyapa manusia sejak zaman dahulu kala hingga kini. Suara siapakah yang menguasai pendengaran kita sejak bangun, beraktivitas, sampai ketika kita kembali beristirahat? Allah berbicara berulang-ulang kepada manusia melalui para nabi yang tentu terbatas dalam usia. Kemudian Dia sendiri di dalam anaknya yang berbicara, yang mati dan bangkit, serta hidup selama-lamanya. Inilah yang kita pestakan saat ini. Natal saat ini menyatakan bahwa Allah berbicara sejak manusia diciptakan hingga masa kini. Tentunya firman Allah akan kita dengar, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di Natal ini, kita bersuka cita sebab kita menerima belas kasihan Allah. Pada masa Nabi, bila seseorang tidak mendengar, maka Nabi akan menyatakan hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Namun saat ini, Dia sendiri yang menanggung hukuman. Lalu kita boleh hidup dalam Dia yang menanggung segala konsekuensi akibat dosa. Dia, Allah sendiri, yang telah menjadi manusia berbicara. Artinya, sudah lengkap, sempurna. Tidak ada lagi alasan manusia tidak mengerti atau gagal paham. Allah sebagai manusia, dalam bahasa manusia, mengungkapkan firman-Nya. Sekaligus, Dialah firman itu, ke semua kehidupannya, berbicara kepada kita. Di masa Natal ini, kebahagiaan kita semakin sempurna, sebab disuguhkan tentang kesiapaan yang hadir. Dua gambaran menyatakan siapa Tuhan Yesus. Pertama, Yesus cahaya kemuliaan Allah. Natal menyatakan telah hadir sinar Allah di antara kita manusia, yang membawa kita ke jalan yang benar. Sebab di mana ada cahaya, di situ ada penerangan. Kita yang menerima sinar akan bersinar di tengah kehidupan. Tuhan Yesus yang kita pestakan saat ini adalah cahaya kemuliaan Allah. Sebagai gambar Allah,
yang tidak terbatas dan kekal. Bukan seperti kemuliaan manusia, kekayaan, pangkat, kepahlawanan yang terbatas dan akan lenyap. Ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, wajahnya bercahaya seperti matahari. Dia adalah Allah sendiri yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Dialah yang menopang alam semesta sehingga kita boleh hidup tentram. Dia jugalah tentunya yang menopang kehidupan kita, segala ciptaannya. Disebutkan juga bagaimana kehadiran Yesus membawa keselamatan bagi kita dengan penyucian dosa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus dengan darahnya sendiri, pengorbanannya menuntaskan keselamatan seluruh manusia sekali untuk selamanya. Kemuliaan kasih yang berkorban bagi umat manusia. Sesudah Yesus selesai dalam penebusan, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Yesus menjadi perantara sehingga manusia dapat mendekati takhta Allah. Segala kekuasaan di bumi dan di surga telah diberikan kepada anak. Ini jugalah kekuatan ketika domba dikelilingi serigala. Kedua, Yesus adalah karakter Allah. Kita melihat Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Dia yang ditetapkan berhak menerima segala yang ada. Maka dikatakan bahwa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tentunya setiap orang yang mempercayakan diri kepadanya akan memperoleh sukacita. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta di surga, di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Alam semesta sendiri telah bersaksi kepada kita akan Sang Pencipta. Dia yang menciptakan dunia, sekaligus juga Dia yang menebusnya. Tentunya di Natal ini kita diingatkan segala ciptaan yang diberikan Allah kepada manusia akan kita jaga, lestarikan. Bagi Dialah kita nyatakan puji-pujian di pesta Natal ini. Terakhir, pada saat ini dikatakan Tuhan Yesus juga jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Katakan saat iblis yang mencobai, dia nyahkan malaikat-malaikat melayani dia. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari mereka. Bila banyak orang kagum kepada malaikat karena supranatural, punya kuasa agung, dahsyat, namun mereka tetap ciptaan. Kemuliaannya adalah pemberian dari Allah, bukan dirinya. Yesus yang dipestakan di Natal lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Jangan salah fokus terhadap berbagai kuasa yang kita kagumi, sampai pudar kekaguman penghormatan pada Tuhan Yesus. Tetap setia kepada Kristus Yesus yang sedang kita rayakan. Apapun persoalan hidup, apapun godaan hidup, atau ancaman yang berat, Yesus Tuhan ada tetap bersama kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang memberikan kami kebahagiaan melalui kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini. Kini kami akan selalu dengar akan firman dan akan selalu hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kelap kelip cahaya lampu Natal menerangi seisi dunia. Ku tak sabar menantikan saatnya kelahiran Yesus sudah di depan mata.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.